Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar perusahaan yang bergerak bidang energi ya, tetapi bukan sebagai penghasil penambang batu bara ataupun gas. Yang mereka hasilkan di sini merupakan produk lanjutan daripada batu bara dan gas, yakni adalah listrik, energi. Yakni adalah Cikarang Listrindo Tbk dengan kode emiten POWR atau Power ya. Mulai beroperasi tahun 1993, Cikarang Listrindo menjadi Independent Power Producer atau IPP yang beroperasi paling lama di Indonesia dengan kapasitas terpasang sebesar 1144 MW. Cikarang Listrindo melayani PLN dan 5 kawasan industri yang terpadu yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar dan paling berkembang di Indonesia, teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini perjalanan mereka dari tahun 1993. Pemasangan dua turbin gas GE Frame 6B pertama pada tahun 1933 yang menyediakan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 60 MW. Lalu pada tahun 96 menambah 4 turbin gas lagi, meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit menjadi 180 MW. Nice. Lalu 98 menambah 2 turbin uap Mitsubishi yang mampu menyediakan kapasitas sebesar 60 MW dengan membangun 2 rangkaian combined cycle yang masing-masing terdiri dari 3 turbin gas, 3 heat recovery steam generators, dan 1 buah turbin uap yang menjadikan kapasitas total mencapai 300 MW ya. Wow, kita sekalian belajar tentang pabrik energi teman-teman, jadi menarik sekali. Tahun 2000 dianugerahi sertifikat ISO 9001 sistem manajemen mutu. Nice. 2006 sebuah turbin gas ditambahkan memberikan kapasitas sebesar 109 MW dan meningkatkan total kapasitas terpasang pembangkit menjadi 409 MW. Semakin bertambah teman-teman. Lalu 2009 juga mampu memproduksi total kapasitas sebesar 518 MW ya. Tahun 2009 suatu pencapaian dalam utilisasi teknologi yang unggul dan memberikan pasokan listrik kelas dunia kepada pelanggan perseroan. Lalu 2011 menambahkan 2 Alstom HRSG dan sebuah turbin uap Siemens 128 MW untuk beroperasi secara combined cycle bersama dengan 2 turbin gas GE Frame 9E yang menjadikan total kapasitas pembangkit terpasang sebesar 646 MW. Lalu 2012 yang penambahan gas turbin ketiga menjadikan total kapasitas tersedia menjadi sebesar 755 MW. 2014 dianugerahi lagi sertifikat ISO 14001 sistem manajemen lingkungan dan OSAS 18001 sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nice. Lalu 2015 pembangkit listrik kedua terpasang di kawasan industri megalopolis Manunggal 2100 memberikan total kapasitas pembangkit terpasang sebesar 109 MW. Hal ini menyebabkan peningkatan kapasitas interkoneksi kedua pembangkit listrik perseroan menjadi sebesar 864 MW. Lalu di 2016 melakukan IPO ya teman-teman, yang mendapatkan total dana 272 juta US dollar eBay. Lebih lanjut, pada tahun yang sama perseroan mencapai rekor angka tertinggi untuk daya sambung sebesar 1 juta kilovolt A ya. Lalu 2017 pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Babelan ditambah dengan memakai 2 boiler format. Wow, rumit ya. Apa ini? Sistem apa ya? Saya juga kurang tahu. Lalu ada 2 turbin uap Siemens yang memberikan total kapasitas pembangkit terpasang sebesar 280 MW, meningkatkan kapasitas interkoneksi ketiga pembangkit listrik perseroan menjadi sebesar 1144 MW ya. Wah, udah mentok nih. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Babera terkoneksi melalui jaringan apa ya? Enggak lanjut. Lalu 2018 tahapan awal menuju pembangkit listrik energi terbarukan dengan pilot project solar rooftop sebesar 52,5 kWp. Lalu selanjutnya 2019 mulai mengkomersialkan penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan melalui opsi solar rooftop kepada pelanggan dan melakukan penjajakan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan terhadap pembangkit listrik uap milik perseroan.
Lalu oke, sampai di sini ya. Jadi memang bergerak di bidang energi ya teman-teman. Itu memang menjadi visi daripada mereka, menjadi produsen listrik kelas dunia dengan misinya seperti berikut: Star, Service, Trustworthy, Accountability, Reliability. Lalu ini struktur organisasinya: Dewan Komisaris, lalu direksi, dan ini peserta penghargaan dan sertifikat mereka ya. Guys, kita sudah berkenalan dengan Power, di mana kayaknya tahun kemarin kinerja Power ini agak lemah ya, karena mengikuti konsumsi energi daripada setiap masyarakat dan korporasi ya. Lalu pada tahun ini kita tahu bahwa ekonomi mulai bangkit dan kebutuhan energi mulai bangkit lagi nih. Apalagi sampai sekarang ada banyak kabar ya, di Cina, di Inggris, di negara-negara tertentu juga lagi krisis energi. Kenapa? Karena supply dan demand itu tidak seimbang, sehingga perlu supply yang lebih banyak supaya demand-nya dapat terpenuhi. Dan Power ini sepertinya akan cuan banyak nih teman-teman dengan bangkitnya ekonomi ya. Kita akan melihat bersama-sama di RTI Business. Bagi teman-teman yang ingin melihat tutorial cara saya menggunakan RTI Business, boleh klik video saya yang ada di atas sini. Dan sekarang mari kita masuk ke RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada Power ya. Rumit sekali karena memakai US dollar ya. Jadi ya, kita akan hanya menghitung tentang jumlahnya aja ya, tidak perlu kita konversikan. Yang penting kita tahu bahwa Power ini selalu cuan, warnanya tidak ada yang merah, dan selalu bagi dividen ya. Dividennya untungnya di sini memakai kurs rupiah, jadi agak lebih mudah bagi kita untuk menghitungnya ya. Lalu kita lihat bagi dividennya sudah lama ya, dan tidak pernah bolong teman-teman. Nice. Dan dividennya juga cukup jumbo. Mereka membagikan dividen dengan dividen payment ratio-nya di atas 50%. Mereka tidak pelit membagikan dividen ya. Terus kita lihat di sisi fundamental juga bagus. Operating profit lebih besar daripada net profit ya. Karena kebutuhan energi itu merupakan kebutuhan pokok ya. Kalau tidak ada energi, kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berkembang, tidak bisa thriving. Jadi memang Power ini bergerak di bidang yang sangat dibutuhkan. Jadi it's okay kalau operating profitnya itu lebih besar, pasti masuk akal. Lalu di sisi PER-nya 8,6, nice. Lalu di operating profit margin-nya 30%, wow, very nice. Lalu net profit margin-nya 15%. Lalu yang luar biasa teman-teman, di cash ratio-nya kita bisa lihat cash-nya 500-100%. Wow, jadi perusahaan ini tidak memiliki hutang yang banyak ya. Justru cash-nya sangat banyak. Jadi perusahaan yang satu ini sangat sehat. Apakah menarik untuk diinvestasikan? Jawabannya iya. Kita lihat bersama-sama, tidak ada satupun yang dapat membuat kita ragu bahwa perusahaan ini jelek ya. Ini bagus sekali, dan juga sektornya energi, apalagi sekarang sektor energi, ekonomi pulih, energi sangat dibutuhkan. Jadi Power ini akan saya cari timing yang tepat untuk masuk, dan juga dapat diinvestasikan dalam jangka menengah ya. Beginilah tentang Power yang sangat menarik, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.